Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 27 Juli tahun 2021. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 30 yang demikian. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Renungan kita pagi hari ini diberi judul Ilalang dan Gandum. Jemaat yang terkasih, ilalang dan gandum adalah tumbuhan yang berbeda. Meskipun tumbuh bersama-sama dan sulit untuk dibedakan, tetapi nantinya akan nampak perbedaan dari buahnya. Gandum pasti mengeluarkan bulir yang berisi, sementara ilalang tidak. Itu sebabnya dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, ilalang yang hidup bersama-sama dengan gandum di ladang tidak perlu dicabut. Cukup ditunggu saja, karena nanti ketika waktunya panen pasti akan jelas perbedaannya. Demikian juga bagi manusia yang benar-benar menyerahkan hidup di dalam kehendak Tuhan dengan manusia yang tidak menyerahkan hidupnya di dalam kehendak Tuhan. Akan terlihat bedanya nanti pada saat panen. Itu sebabnya juga umat Tuhan tidak perlu khawatir meskipun seperti gandum. Dia harus hidup bersama-sama dengan sesamanya yang mungkin dipandang sebagai ilalang. Hidupnya harus tetap dijaga agar dapat mengeluarkan bulir gandum yang berisi dan berkualitas baik. Bahkan, relasinya bersama dengan ilalang justru akan menjadi pembelajaran, yaitu bagaimana caranya sebagai gandum dia bisa menempatkan diri dengan sikap yang tepat. Dengan cara demikian, dia tetap bisa menjadi gandum yang baik dan sehat, meskipun hidup di tengah-tengah ilalang. Inilah yang menjadi cara nanti ketika tiba waktunya panen, pastilah dia menghasilkan bulir yang memang baik. Sayangnya, jemaat Tuhan pada zaman-zaman saat ini banyak yang sulit sekali berelasi dengan sesamanya yang dipandang sebagai ilalang. Dia takut jika kemudian ikut berubah menjadi ilalang-ilalang. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti sampai ditutup-tutupi jika menyadari bahwa dirinya adalah gandum. Cukup dengan hidup sewajarnya gandum, yaitu dengan mengecap air dan makanan dari tanah, serta menerima air hujan dan panas mentari. Dia akan mengeluarkan bulirnya yang terbaik. Demikian juga umat Tuhan cukup mengecap berkat-Nya dan melakukan perintah-Nya. Hidupnya pasti akan berbuah. Oleh sebab itu, mari bersama-sama menumbuhkan gandum di dalam hidup kita dengan subur, sehingga ketika hari panen nanti, Tuhan akan melihat buah-buah yang baik, buah-buah yang berkualitas di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Amin.